Pertama, kaum muslimin di Palestina yang dihadapi mungkin ada yang kelaparan, ada yang sakit. Maka untuk solusi praktis seperti itu ya memang perlu dana untuk pengobatan, untuk memberi bantuan makanan. Maka ini penting juga. Yang kedua, Israel menyerang. Maka solusinya juga harus ditekan supaya berhenti, tidak terjadi peperangan lagi. Kalau cuma dua ini yang dilakukan, itu nanti berulang lagi. Yang ketiga ini memang kan harus Israel itu harus disingkirkan. Disingkirkannya itu bukan berarti orangnya dibantai semua, tidak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Bani Khuza'ah kaum muslimin ya, itu dibantai oleh Bani Bakar. Rasulullah nggak banyak cincong. Ketika Amr bin Salim datang kepada Rasulullah mengadukan kami dibantai oleh Bani Bakar. Bani Bakar itu sekutunya orang Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Yang Rasulullah sasar bukan Bani Bakarnya, yang Rasulullah sasar itu Quraisynya. Quraisy diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dengan 10.000 pasukan untuk ukuran saat itu sudah sangat besar. Apakah terjadi perang berdarah-darah? Tidak. Perang terjadi mungkin kecil-kecilan ya, karena ada pasukannya Ikrimah yang menghadang pasukannya Khalid, ada juga. Ya, tapi itu tidak terlalu besar. Karena apa? Kekuatan kaum muslimin sangat besar. Mereka akhirnya tunduk dan takluklah Mekah itu pada tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Selesai itu, tidak ada lagi usak-usikan kepada Bani Khuza'ah karena akar masalahnya sudah diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian Rasul hanya mengobati Bani Khuza'ah, tidak. Problem sekarang itu kan begitu. Nah, masalahnya itu siapa yang bisa menggerakkan kaum muslimin itu, mereka semua untuk sama-sama tidak hanya mengecam perlu ya, tapi mengecam yang memang bisa dibuktikan secara real. Sebagaimana ketika Khalifah Abdul Hamid kedua itu mengecam ada penyelenggaraan drama di Perancis yang menghina Rasulullah. Khalifah Abdul Hamid nggak jihad itu, cuma mengancam saja. Perancis nggak berani, pindah ke Inggris. Inggris begitu juga diancam oleh Khalifah Abdul Hamid kedua. Kemudian Inggris beralasan kami itu menjunjung nilai-nilai kebebasan untuk berekspresi. Diancam lagi, betul-betul aku akan memaklumatkan Jihadul Akbar bahwasanya Britain telah menghina Rasul kami. Inggris akhirnya juga nggak berani mengizinkan pertunjukan tersebut. Nah, ini terjadi ketika memang ancaman itu betul-betul terbukti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau orangnya misalnya pemimpinnya aja cuma ngancam-ngancam, begitu terjadi ancamannya dilanggar kemudian diam saja, ya, berdusta begitu, biar 100 kali, 1000 kali mengancam nggak ada efeknya. Nah, persatuan yang seperti itu, yang ketika betul-betul ini terjadi, pemimpin mengecam dan ketika tidak berhenti mereka betul-betul mengerahkan pasukan, seperti itu yang kita maksud. Paling penting juga untuk kita umat Islam di Indonesia dan lain itu adalah penyadaran politik. Ini kan seolah-olah mau dibelokkan ya, kasus Palestina ini seolah-olah Israel berperang dengan teroris. Itu ada itu sampai ke tempat kita yang berpikiran begitu. Terus menyuruh Palestina harusnya yang introspeksi. Ya, jangan nyerang-nyerang. Ini kan masalah seperti halnya Indonesia dulu. Ketika lawan Belanda itu yang berat dihadapi itu bukan Belandanya, tetapi orang-orang pribumi sendiri, ya, beberapa bupati dan sebagainya, yang itu akhirnya jadi kaki tangan dari pihak penjajah. Sekarang pun itu kondisinya begitu. Kaum muslimin yang bela Israel itu juga banyak. Jadi hal-hal beginilah yang perlu kerja keras kita semuanya untuk menjelaskan realitas ini sejelas-jelasnya.